你当神器大白菜吗？再拿个180件神器哦，咱们过去。你说的是哪位老祖？没见过不是很正常。喂，请吧。古神谷，非是那位老祖的血脉。他是我姥姥。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys, kita habis Dewa Suyang, langsung lanjutkan Lord Lingfeng. Oke. Jadi guys, di part 200 hari ini, kita semua bakal melihat Lingfeng bersama anaknya. Walaupun dia belum tahu itu anak dia, itu bakal menghampiri yang namanya Sekte Tai'e. Itu merupakan salah satu sekte terbesar dari keempat sekte lainnya. Nah, tapi Lingfeng bakal dianggap mencari masalah guys. Berakhir akan diserang oleh para penjaga di sana. Wah, masalah baru lagi nih guys. Tapi nanti juga mereka akan menemui para tetua tertinggi di sana. Ini bakal menarik. So, maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin supaya bisa tahu kenapa ini semua bisa terjadi. Nah, jadi guys, kemarin itu Lingfeng dan Tianqi ada mengobrol sedikit. Mereka menyebutkan tujuannya masing-masing. Kalau Tianqi pengen cari obat buat menyembuhkan kakeknya. Kebetulan Lingfeng memahami sedikit metode penyembuhan, jadi bakal dia sembuhkan. Tapi lagi asik ngobrol, tiba-tiba diserang oleh berbagai binatang buas. Sempat terjadi sedikit pertarungan besar, tetapi daripada ngabisin waktu ya kan, mereka pun pergi dari sana. Baru aja keluar dari tanah terlarang, langsung dicegat oleh Tuan Muda Shangguan yang sombong. Pengen mengeksekusi Lingfeng dan Tianqi. Tianqi pun kasih paham, membekukan dirinya sampai tidak bisa berkutik guys. Kocak sekali. Habis ini pasti dendam nih. Pasti di masa depan bakal muncul untuk balas dendam lagi. Kita lihat saja nanti ya. So, maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu Lingfeng cukup penasaran akan kekuatan sekte yang terdapat di wilayah Laut Barat ini. Wajar ya, pertama kali datang ke domain spiritual, jadi dia nggak tahu apapun guys. Nah, Tianqi menjelaskan, di wilayah barat ada 4 kekuatan utama. Ada Sekte Tai'e, Sekte Pedang Tinggi, Pavilion Pedang, dan Lembah Kobaran Api. Nasi Tuan Muda Shangguan yang kemarin Tianqi habisi, itu berasal dari Lembah Kobaran Api. Alasan Tianqi memilih Sekte Tai'e, itu karena memang di sana ada banyak orang-orang dari keluarganya guys. Jadi istilahnya lebih aman lah. Walaupun bisa menjadi murid sejati, tetapi tetap bukan hal yang mudah untuk mendapatkan senjata dewa. Ya, mesti beberapa lama gitu baru bisa dapat. 你当神器大白菜吗？再拿个180件神器哦，咱们过去。Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke Sekte Tai'e. Tempatnya cukup besar dan megah guys. Tepat berada di tengah hutan yang dikelilingi oleh berbagai tebing. Nah, di sana sudah ada banyak orang yang berpartisipasi ingin menjadi murid di sekte ini. Mereka mengantri begitu panjang. Sang penjaga menyuruh Lingfeng dan yang lainnya untuk ikut mengantri. Tapi kuda Cili menolak. Karena tuannya si Tianqi merupakan keturunan dari leluhur Sekte Tai'e. Harusnya dia disambut langsung oleh para tetua dong. Sang penjaga gerbang masih tidak percaya. Karena dia tidak pernah melihat Tianqi sebelumnya guys. Tianqi menyuruh sang penjaga agar segera memanggil sang ketua sekteku untuk datang menemui dirinya.
Wah, masih kecil tapi udah sanggar nih bos. Ketua sekte aja dia suruh datang untuk menghampiri dia. Keren. Sang penjaga gerbang kesal menyuruh Ling Feng untuk membawa anaknya segera pergi dari sini. Janganlah buat keributan. 你说的是哪位老祖？ 没见过不是很正常。 Tapi Ling Feng mengaku Tianqi itu bukanlah anaknya. Tentu membuat sang penjaga kesal guys. Bagaimana tidak, anggapannya mereka datang ke sini itu cuma buat main-main. Sekte Tai bukanlah tempat yang bisa diremehkan. Segera sang penjaga pun mengeluarkan formasi besar untuk mengusir Ling Feng bersama Tianqi. Tianqi udah keburu kesal, langsung mengeluarkan tubuh Dharma guys. 喂，起吧！ Cuma dengan satu injakan kaki, kekuatan dipancarkan begitu besar sampai menghancurkan pelindung serta formasi milik sang penjaga. Tapi dari kekuatan dipancarkan oleh Tianqi, itu membuat sang kepala penjaga sadar kalau nafasnya sama dengan milik satu leluhur. Apa jangan-jangan benar dia adalah keturunan dari leluhur sekte mereka pula? Para penjaga kerocok menganggap kalau tindakan Tianqi itu sudah keterlaluan, maka harus dihukum dengan formasi khusus. Tapi anehnya Tianqi tidak ingin agar identitas aslinya terungkap. Dia merasa salah sudah mengeluarkan tubuh Dharma. 古神谷，我的身份怕是藏不住了。 会是那位老祖的血脉？ Para penjaga pun mempersiapkan formasi besar. Tapi belum selesai dibuat, itu langsung ditampar oleh kepala penjaga di sana. Nah lo. 怠慢的贵人该如何是好？ Yang ternyata si kepala penjaga sudah sadar akan identitas Tianqi yang memang seorang bangsawan dan keturunan langsung dari leluhur yang ada di sekte mereka. 还望尽量啊！适才老夫有眼无珠。 Langsung datu. Dia bertindak baik dan meminta maaf. Cepat banget sifatnya berubah nih. Sang kepala penjaga menebak leluhurnya Tianqi itu pasti marga Chu kan? Tianqi mengakuinya. Wah, ini mah bohong guys, si Tianqi bohong. Harusnya leluhurnya Tianqi itu bukan marga Chu, melainkan marga Meng. Para anak buah juga disuruh untuk meminta maaf dan mereka pun dipersilahkan agar masuk ke dalam sekte, termasuk Ling Feng. 下不为例。 不长眼的东西，赶紧向小主赔罪！ Sementara itu, di dalam aula utama, ada ketua sekte yang bernama Yan Qingshan dan ada juga tetua agung yang bernama Chu Wannian. Mendengar berita ada seorang bocah dari keluarga Chu yang memiliki tulang dewa serta membangkitkan tubuh Dharma kuno, itu tentu membuat mereka kaget. Tetua Chu sendiri tidak tahu ada jenis seperti itu di keluarga mereka guys. Nah, kita lihat aja nih. 能演化古神法。 Gimanakah reaksinya setelah bertemu si Tianqi? Pada akhirnya Tianqi dan Ling Feng pun masuk ke dalam. 真是要羡慕嫉妒。长老今日有事未至， 掌教真是过奖。 大长老捡到宝了。 Ling Feng cukup kaget akan kemampuan kedua pak tua ini. Satunya Void Guard, satunya lagi Shatter Void tingkat 9. Kuatan Void Guard ya guys, yaitu si ketua sekte. Tianqi langsung memperkenalkan diri. Tentu Chu Wannian sebagai tetua dari keluarga Chu ingin tahu apakah Tianqi membawakan token identitas miliknya. Langsung datu. Dia mengeluarkan token dan memberikannya kepada tetua Chu. Itu membuat dirinya terkejut. Yang ternyata si Tianqi bukan berasal dari keluarga Chu-nya guys. Sehingga keduanya pun berkomunikasi menggunakan telepati. Nah, jadi si Tianqi itu memiliki seorang nenek yang bernama Meng Xiyun. Dan Meng Xiyun merupakan teman baiknya tetua Chu. Maka dari itu, 请太老爷慎言。 查验的如何呀？
他说我老了。 Tianqi memohon meminta bantuan kepada Tetua Chu untuk mengakui dirinya sebagai bagian dari keluarga mereka. Dan benar aja guys, Tetua Chu mengakui kalau Tianqi ini berasal dari keluarganya. Ketua sekte ingin tahu apa yang dibutuhkan oleh Tianqi itu sampai datang ke sini. 你遇到了什么难处？具体身份不便明说。 爸，请太老爷慎言。 Yang ternyata dia ingin pergi ke sekte pedang dewa dan mendapatkan harta dewa kuno. Tapi kan tempat itu berbahaya ya. Takutnya si Tianqi malah tidak selamat pula. Namun Tianqi membalas, kalau tidak memasuki sarang harimau, gimana caranya mendapatkan anak harimau? Dalam artian, kalau kalian pengen mendapatkan sesuatu yang bernilai atau berharga, maka kalian juga harus berani untuk masuk ke tempat yang berbahaya sekalipun sampai mengancam nyawa guys. Hehe. Mantap juga nih bocah ya. Kecil-kecil udah bijak dan berani. Emang sih mirip sama bapaknya guys, sama-sama pemberani. So mari kita lihat kira-kira apa yang bakal dilakukan oleh Tianqi dan Ling Feng setelah ini ya. Oke, langsung saja. Jadi untuk part 201 nanti kita semua bakal melihat Ling Feng cukup kaget karena Tianqi memiliki kekuatan ganda. Ada jiwa pedang dan ada tubuh kuno. Semua itu ketahuan ketika pembacaan kekuatan di Monumen Batu, di mana Tianqi memiliki jiwa pedang es dan api level dewa tingkat 6. Wah, luar biasa sekali. Umur baru 3 tahun, begitu luar biasa sampai membuat semua peserta di sana kaget, iri guys. Bahkan ketua sekte sekalipun ikutan kaget tuh. Berarti Tianqi dapat jiwa pedang dari Ling Feng dong guys. Dan Ling Feng memiliki jiwa pedang. Jadi kalau semisal dia punya anak, otomatis juga menurunkan jiwa pedang kepada anaknya. Mantap kan? Hehe. Kita tunggu lagi di part 201 Wan Jie Tu Chun yang bakal rilis lagi. Yes, Sabtu dan Selasa guys. Kalian ingat jawabnya. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.